Yo nang kene. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan coba membuat podcast tentang Kota Magelang bersama dua narasumber kita. Dengan siapa? Hai, selamat siang semuanya. Aku Yunita. Halo, Dan selamat ini- siang. Saya Widianto dari Magelang. Jadi kalian berdua sama-sama dari Magelang ya? Iya. Yes, betul. Magelang kota kecil tapi penuh makna. Asik. Penuh sejarah dan wisata yang keren-keren. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu Magelang bisa dijelaskan oleh Mas Widi Iya. seperti apa? Untuk letak ya, letak Magelang itu di sebelah barat berbatasan dengan Wonosobo dan Temanggung. Sebelah selatan kita berbatasan dengan daerah Kulon Progo, Yogyakarta dan Purworejo. Sebelah timurnya kita berbatasan dengan Boyolali dan Semarang. Lalu di sebelah utara berbatasan dengan Temanggung dan juga Semarang juga, Mas. Gitu Iya. ya. Oh, jadi diapit oleh banyak kota. Iya, ya? banyak Iya, kota. betul. Kita di tengah-tengah, Mas. Jadi sangat strategis, Mas. Jadi letaknya tuh di daerah dataran tinggi ya. Betul, Betul. ya. Iya. Dan untuk pertama-tama untuk tempat-tempat sejarah di Magelang itu di mana saja ya? Ya, Tempat. bersejarah. Tempat bersejarahnya tuh ada pertama ya, yang terkenal itu adalah Candi Borobudur. Dan mungkin yang orang banyak nggak tahu sih, Candi Pendem ada itu di daerah mau ke arah Boyolali. Dan yang keduanya sih, yang pertama Candi Borobudur, yang keduanya Candi Mendut, ketiganya Candi Pendem. Ada juga sebelahnya Candi Pendem di daerah Kecamatan Sawangan itu Candi Asu. Itu banyak banget sebenarnya, yang sejarah cuma 4 itu. Tapi kalau tempat wisata yang kayak anak muda, terus yang ya orang-orang apa namanya keluarga jalan-jalan sebenarnya banyak banget. Yang mau disebutin sebenarnya banyak banget. Iya. Candi ada satu lagi, itu tadi daerah Gerabak ada tuh. Oh. Candi ya, itu namanya apa lupa, bisa di googling ya teman-teman ya. Oh iya iya daerah betul Gerabak, ya. Magelang. Tapi yang lebih ini ya ini ya Borobudur Candi ya, yang Borobudur ya. terkenal. Jadi orang-orang Candi tuh Borobudur. taunya Candi Borobudur itu di Jogja, padahal Iya. sebenarnya Candi Borobudur itu di Kota Magelang. Magelang. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita harus belajar juga tentang yang namanya geografi. Jadi kita nggak asal-asal sebut. Oh, ini harus masih di suatu kota ini, nggak mungkin. Iya, Tidak boleh seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya menjudge seperti itu. Jadi seolah-olah kita meninggalkan kota tempat itu berada ya, tempat lokasinya berada. Jadi Iya. Candi Borobudur itu aslinya ada di Kota Magelang. Magelang, Jawa Ya, Tengah. Magelang ya Ya, guys. jadi kalau kalian ingin ke Borobudur harus ke Kota Magelang. Tahu julukannya Kota Magelang, Mas? Magelang saat ini mempunyai julukan kota sejuta Juta bunga. Iya. Ya, di sana banyak bunga, Mas. Itu maknanya apa ya berarti? Apanya? Maknanya, kalau maknanya saya kurang terlalu paham. Mungkin itu semboyan yang menceritakan bahwa Magelang itu kota yang indah, begitu Mas. Karena kan bunga kan lebih erat dengan keindahan, Keindahan, gitu iya ya. betul. Gitu Mas. Terus untuk di Magelang itu untuk kuliner khasnya itu ada apa saja ya? Kuliner khasnya tuh pertama pasti getuk ya di sana tuh ya. Getuk Betul. apa Apa yang namanya? khas itu ya? Getuk Magelang trio khasnya ya. geduk trio itu yang apa namanya itu geduknya nggak biasa juga sih, warna-warni bisa Warna-warni, ya. ya. Geduknya warna-warni, terus Bahan kalau dari singkong. ya. singkong betul itu getuk. Kupat tahu ya. Kupat Kupat tahu. tahu itu sangat enak banget, kalian harus coba guys di Magelang. Terutama di mana? Paling terkenal? Kupat tahu, Mbak? Kupat tahu itu yang terkenal Di Blabak ya. Di Blabak. Ya. kupat tahu dompleng. Tapi kalau biasanya kalau pejabat-pejabat tuh ada itu daerah deketnya alun-alun Kota Magelang. Itu terkenal banget, semua pejabat rata-rata udah ke situ. Nah, presiden pun juga udah ke situ. Kalian harus kunjungin ya, pun di dekatnya alun-alun Kota Magelang. Iya. Iya, selain itu kita punya sop seneret. Nah, Sop betul. seneret ya. Sop Apa seneret itu? itu isinya ada daging sapi, lalu seneretnya sendiri atau kacang merah, dan juga sayurnya itu wortel, ada Kentang. seledri, kentang, lalu ada daun bawang, Mas. Itu Iya. enak banget. Itu sup semacam sup gitu ya. Semacam kayak Iya, sop, sop. tapi kita ada kacang merahnya. Jadi perpaduannya kacang merah sama daging. Jadi kalian harus coba. Tahu bacemnya juga enak banget, tahu bacemnya Coba. ya. Iya, betul. Jadi di Magelang itu kebanyakan makanan basah ya?
Gitu ya. Ya kurang lebih itu. basah dan Basah lebih dan- terkenalnya kalau Jawa itu makanannya manis. Manis, Nah, ya, manis. betul manis karena orang Jawa manis-manis. Iya. Iya nggak sih? Jadi kalau untuk makanan keringnya yang untuk oleh-oleh, untuk di sana Oleh-oleh. itu, ada apa saja? Ya, ada wingko ya, ada Wingko, ada wingko bapat, wajik. Tadi yang getuk trio itu. Getuk trio itu bisa, Ah, terus selai pisang. selai pisang Iya. dan aneka cemilan-cemilan lainnya seperti selondok. Selondok bisa. Potel, Potel ya. ya, potel jangan lupa enak banget nih kalian harus nyobain potel Banyak yang sekali. orang-orang Oh. kota nggak tahu ya potel tuh apa dari singkong itu. Dari singkong. Oh, itu Khas, jadi ya. sejenis apa singkong di apa ya? Singkong ya prosesnya Di apa namanya kayak bikin tape gitu sih. Tape juga, tape juga terkenal ya di Magelang ya. Oh, difermentasi gitu ya? Iya. Betul, difermentasi. Difermentasi. Iya. Oh, seperti itu. Jadi banyak sekali ya kuliner yang bisa kita Sebenarnya Banyak banyak banget ya di kalau daerah mau Magelang. diituin iya. Oleh-olehnya Jamu banyak sekali. juga enak. Hmm. Terus ronde, kalian tahu ronde kan guys? Kalau Ya, betul. itu terus Hmm. ketan, tiwul, kalian harus tahu Oh, suka iya, tiwul, benar, tape tiwul juga ketan. ada tapi ketan tiwul. terkenal di daerah Muntilan ya. Iya, tape ketan terkenal banget di Muntilan. Tape ketan, tiwul, terus apa namanya? Cetot, kalian harus tahu cetot ya. Apa itu Iya. cetot? Iya, itu cetot itu sejenis kayak apa? Berbahan singkong ya. Berbahan singkong, tapi itu ada campurannya sama tepung tapioka itu. Iya, Cetot jadi itu ya, jadi kayak warna-warni, kenyal gitu, kenyal Mas. gitu, Iya. kenyal. Bentuknya Iya. jadi agak bulat gitu, bulat gitu. Ya. Ada yang bulat, ada yang bulat, kotak, tapi kotak. kalau Iya. rata-rata di kabupaten atau di kota Magelang itu dia bikinnya kotak-kotak gitu dan berwarna-warni gitu. warna-warni dan Iya. campur sama ini ya Iya. parutan kelapa ya. Iya, betul, Kelapa betul parut banget. ya. Gitu. Oh, jadi cukup banyak sekali teman-teman untuk Lumayan kuliner banyak, daerah ya. Magelang, baik makanan basah maupun kering yang bisa dibawa Iya. sebagai oleh-oleh kita ya. Cemilannya banyak sekali ya. Iya, banyak banget. Dan untuk segi transportasi di daerah Transportasi. Magelang itu seperti apa ya? Mungkin kalau kota Mbak Yunita bisa jelasin? Ya. Kalau kota tuh angkutan banyak sebenarnya ya. Sekarang angkutan banyak. Apa namanya dari tempat saya kalau mau ke kota ada yang satu jalur kita kayak naik Jalur, bis namanya gitu. jalur ya. Jalur. Ya kalau bis kecil. Kalau di sini sih bahasanya mungkin Kayak kalau di Transmini Jakarta ya, ya Transmini Transmini. Jakarta. Tapi kalau di sana kan Transmini kan kalau di sini pakai kartu ya. Iya. Bisa pakai uang cash ya Uang cash, guys. ya. Ya mau receh mau dolar apapun serah kalian. Yang penting ya bisa bayar Iya, ya bisa. masuk Iya. sama kartu. Mungkin kalau angkutan banyak dan sekarang tuh kalau mau ke daerah mungkin kita mau ke Purworejo kita ada akses baru nih namanya pakai Trans Jateng Iya. betul. Stasiun Utarja ya. Iya betul Terminal Utarja iya. sampai ke terminal Iya, Borobudur. terus tukang ojek aja pun nggak kayak di kota besar ya pakainya Gojek, Maxim. Itu di sana juga tukang ojek pengkolannya tuh masih banyak Masih banget. banyak, ya. Jadi kita gampang aksesnya. Jadi nggak perlu kalau misal kalian yang kayak mau datang ke dari Jakarta atau dari kota manapun mau ke Magelang itu gampang banget, nggak perlu kayak pakai aplikasi Gojek. Cari aja tukang ojek pengkolan tuh di mana-mana tuh pasti ada. Ada. Angkutan gampang dan itu terjangkau ya teman-teman ya, terjangkau banget. Iya, masih 2000-3000 lah ya, masih Dan untuk terjangkau. tarif Trans Jateng itu berapa ya? Kemarin Mas Dedi? 4.000. Iya. Rupiah dari Magelang ke Purworejo jadi itu. biasanya kalau saya sendiri, Hmm. pengalaman saya naiknya dari terminal Kutoarjo Ya. menuju ke daerah saya di terminal Borobudur. Itu per orangnya kena 4.000 dan masih bisa bayar cash. Oh, seperti itu ya. Kalau misalnya saya bawa koper, biasanya kopernya ukuran besar, dia akan dicas juga 4.000. Gitu Mas ya. Sangat Dan- murah banget ya. Iya, sangat murah Ya. untuk ininya jamnya. Bayarannya. Jamnya itu dari pagi ya. Iya, Jam betul. 6 kalau salah, 5 atau 6 sampai 5 sore terakhir, Mas. Gitu. Sama juga kayak angkutan di apa namanya jalan-jalan angkutan namanya tuh angkot tuh ada ya, angkot bis kecil gitu. Sama juga jam apa namanya dari pagi ya jam 6 setengah 6 tuh udah ready. Iya. Sampai biasanya tuh jam 6 paling fix Oh, paling itu terakhir fix jam kali. 6 iya. Paling semalam ya. Iya. Kalau di kota sendiri ada ini ya, Mbak ya. Apa tuh yang jalur nomor 2 dan Iya betul, itu kalau mau kita Iya. dari tempat saya ya perbatasan kota sama Magelang itu, misal aku dari kota mau ke dari kabupaten mau ke kota itu ada jalurnya, misal Oh, kita jalur mau khusus ke ya. iya betul, ada angkutan nomor 2, nomor 5, nomor itu dalam 17, kota ya. 10 dalam betul kota. ya. Jadi Nomor kita 2, iya. kita daerah mana, 10 mana, 9 mana bisa itu naik angkot ada sendiri, dengan Mas, nomor-nomornya dan itu ada nama-namanya Iya. jadi gampang kita carinya. Jadi kita nggak bisa asal naik, harus lihat jalur ini nomor Jalurnya 9, kemana, arah mana, betul. 2 arah mana gitu Mas.
Nah, bisa nanya nanti di sana. gitu ya. Oh. Iya. Dan selanjutnya kita mau coba membahas detail tentang Candi Borobudur Boleh. yang bisa dikatakan sebagai candi terbesar di Oh dunia. iya, boleh. Mungkin Ya, versi Mbak Yulita dulu. Jadi boleh silakan Mbak Berapa? Yulita untuk Jadi bisa menjelaskan. jawab. Atau saya dulu terserah. Om saya dulu aja Ya, kali ya. kita Iya, dulu ya. betul. Kalau saya untuk apa ya Mas? Biaya masuk atau apa? Semuanya. Untuk saya saat ini biaya masuknya di daerah Borobudur atau ke Borobudur itu udah diperbarui oleh Ya. pemerintah. Untuk wisatawan dari Indonesia atau domestik atau dalam negeri, untuk masuknya sendiri itu 50.000, itu baru areanya. Ya. Kalau mau naik. Itu ya kalau mau naik sampai puncak Mas itu ada cas lagi. Kalau untuk dewasa 150.000, kalau untuk pelajar kalau nggak salah 100.000-an ya. Iya, Jadi 100.000-an. berbeda ya. Betul. Itu untuk sampai puncak. Kalau 50.000 cuma areanya doang, kita Karena lingkungan foto-foto. taman aja. Lingkungan taman ya. Iya, betul. Foto dengan background Borobudur. Nah untuk wisatawan dari luar negeri atau turis asing, Ya. itu biaya masuknya kalau nggak salah 150.000 itu di area atau di taman bawah. Kalau mau sampai puncak naik ke atas itu tambah lagi 3,5, jadi totalnya kalau nggak salah 500.000 Oh, begitu. Iya. Iya. Kalau Dan untuk tadi weekday dan weekend itu sama atau berbeda? Sama, selalu Sama ya? sama ya. Iya, betul Ya, sama. selalu sama gitu Mas. Nggak kayak naik apa nonton bioskop kan biasanya ini ya. Tiap hari apa Tiap beda hari ya. beda, Suatu iya. minggu, Iya. weekday Kalau itu ini beda. selalu begitu Mas. Iya. Jadi berbeda dengan kota-kota besar lainnya seperti Betul. misalnya Jakarta yang menerapkan tarif weekday dan weekend. Ini ya itu Di beda. Magelang Kalau di sana tidak ya? selalu Betul, sama. iya. Iya. Paling kalau ada kenaikan ya nanti mungkin bisa per tahun atau itu akan ada pengumuman sih Mas. Cuman nggak yang kayak di sini ada weekday ada weekend gitu Mas ya. Terus menurut Mas Widi bagaimana tanggapan tentang pembatasan area Borobudur? Jadi jika menaik ke atas itu harus menambah Oh harga iya tiket iya. itu menurut Mas Widi Sebenarnya ada positif negatifnya ya. Kalau positifnya menurut saya karena itu kan merupakan sejarah atau peninggalan apa sejarah ya Iya. dari nenek moyang kita yang harus dijaga dilestarikan. Dengan dibatasinya orang yang naik itu membuat candi itu jadi Lebih terjaga, ya. lebih terjaga kelestariannya dan Jadi nggak sembarangan rusak. pegang-pegang orang kan Iya, suka kayak dulu kan ini ya Iya. semua bisa naik gitu Mas. Kalau sekarang Iya. mungkin itu sebenarnya kan tempat ibadah ya. Iya, Bukan tempat juga, ibadah kita itu juga jadi nggak lebih bisa menghargai mereka menghargai, juga. menghormati ya. Ya itu positifnya begitu kita melestarikan atau merawat biar candi itu nggak jangan sampai rusak gitu loh Mas. Nah kalau Iya. ya kalau negatifnya mungkin nggak semua orang mampu dengan biaya seperti itu Mas. Naiknya Oh, sampai ya. karena kan di zaman dulu masih 75.000 iya, ya, iya. sekarang kan udah Sampai iya dulu dijadiin. sampai atas kan cuma 50.000 atau 45 gitu dulu Iya ya. betul. Terus kalau di atas itu kan fee-nya pasti beda Mas. Cuman Iya. karena mungkin itu apa harus dijaga, harus dilestarikan, jangan sampai rusak. Mungkin pemerintah membuat keputusan seperti itu. Iya. Oh, nah gitu teman-teman. Jadi kalau kalian ingin berlibur ke Magelang, jangan lupa ke Candi Borobudur. Borobudur. Iya. Itu benar-benar candi terbesar di dunia. Iya, di Betul. dunia. Candi Buddha terbesar Candi Buddha di dunia. terbesar di dunia. Iya. Betul, warisan ya. Warisan ya. UNESCO yang sudah diakui oleh PBB ya. Betul ya. UNESCO ya. Oke. Dan untuk ini ya, dulu kan sempat ada transportasi itu jalur kereta api dari Magelang apa? Magelang itu menurut Mas Widi seperti apa ya dulu tuh? Ya yang setahu saya dulu pernah dilewati ya dari Iya, betul. Ambarawa sampai Jogja mendaki Magelang tuh. Itu daerah yang dilewati seperti Secang ya, Cang, terus betul. daerah Bukit ya, Bukit, Bukit juga. Ponorogo. Karena di Bukit kan ada apa namanya Blabak stasiunnya? ya? Iya, stasiun Blabak tuh Iya. dekat apa namanya rumah Pecina saya, ya, betul. Pecina terus sampai daerah Motoyudan terus sampai akhirnya ke daerah Blabak. Blabak. Ini di daerah tempatnya Mbak Yudha ini Iya, ke stasiunnya. betul, ke stasiunnya Saya dulu. jauh Mas ya. Kalau Mbak Yudha dekat. Nah, iya. Cuman karena dulu ini kali ya efek letusan gunung Merapi Jadi sama ya, dengar katanya dulu tuh kurang lalu kan orang-orang udah punya kendaraan sendiri jadi Ya. ternyata dimatiin. orang-orang beralih ke situ jadinya ini Mas nggak Lanjutin lagi. lah. Padahal harapan Iya. kita bisa ini Mbak Yudha ya. Iya, naik kan jadi kan kayak aku kalau yang di dari aktivitas kota nih lagi, langsung iya. gampang ya. Sampai Magelang naik kereta. Nah, jadi kan pemerintah itu saat ini sedang berencana untuk kembali mereaktivasi Semoga. jalur kereta api Iya. Ambarawa Jakarta lewat Magelang. Iya. Jadi jika itu terrealisasi, Iya. akan semakin banyak wisatawan yang Betul. wisata Betul, ke iya. Magelang juga ya. Benar. Iya, ya saat ini sebenarnya untuk wisatawan yang dari Jakarta
bisa tadi saya info dari Kutoarjo sampai Magelang dari Transjakarta, Transjateng itu Mas. Sebenarnya kan dari terminal Kutoarjo sampai Borobudur itu kan menjadi ini ya lebih mudah, lebih dekat, diberi wadah sama Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Itu diadakan atau disediakan Transjateng untuk wisatawan yang mau ke Candi Borobudur. Dan itu sangat bermanfaat. Selain wisatawan juga orang-orang Magelang sekitarnya juga bisa memanfaatin tuh mau ke Magelang kayak gitu dan terjangkau Mas ya. Transjateng atau Damri juga ada Damri. Iya, dari dari stasiun Yogyakarta sampai mau ke Magelang Damri ada, dan itu juga murah sih itu udah pakai Damri itu. Berapa ya Mbak? Itu pernah sih saya tanya itu ya sekitar 35 sampai 50-an tergantung kita mau itu ya. Masih terjangkau sih ya, karena kan lumayan juga ya dari jaraknya ke Jogja sampai ke Magelang kan. Iya. Seperti itu. Ya begitu ya teman-teman ya, ternyata sekilas tentang Magelang. Jadi jika kalian yang ingin berwisata di daerah Magelang, baik di kota maupun di kabupaten, silakan saja, atur saja waktunya, dan selamat bersenang-senang di kota Magelang. Yeay, thank you ya semuanya udah mendengarkan. Dan selanjutnya adalah kalian ini kan sama-sama perantau ya. Iya betul. Bisa diceritakan nggak gimana sih awalnya merantau dari Magelang sampai ke Jakarta itu? Bagaimana saya? Mas Yudi boleh? Iya, Boleh paling saya? lama ya. Iya. Suhunya ini. Aduh, saya merantau di Jakarta. Saya ingat bulan Oktober tahun 2012. Sekarang tahun 2023, jadi udah 10 tahun ya, 10 tahunan ya Mas. Gitu. Jadi saya tahun 2012 ke Jakarta, sampai sekarang masih di Jakarta. Udah cukup lumayan lama di Jakarta Mas. Ya, gitu. Kalau aku sih belum lama ya, masih baru banget. Ini mau 2 tahun ya aku ya. Mau 2 tahun di Jakarta, dan aku awal mula ke Jakarta ya emang pengen banget sih kerja di Jakarta tuh gimana sih rasanya gitu. Kayak orang-orang tuh dulu melihatnya tuh wah kayaknya orang-orang Jakarta tajir-tajir ya. Ternyata tuh no, Jakarta jadi sangat keras. keras ya. Dan aku Perjuangan. iya betul, dan aku dibawa sama ini adalah om saya yang membawa saya bisa ke Jakarta. Hijrah ya. Iya, hijrah sampai ke Jakarta ya baru sih saya betul, masih ya. 2 tahun. Sebenarnya ini ya Masnya, kita pengen mengupgrade diri. Iya, update dong kita ya jadi dari secara keilmuan, secara mungkin penghasilan juga. Ya. Kalau daerah mungkin ya bukannya merendahkan, tapi maksudnya rasanya kita belum bisa meningkatkan taraf hidup. Iya, hidup. betul. Jadi kita mencoba mengadu nasib di ibu kota, Ibu kota. di Jakarta. Sekarang udah pindah walaupun ya ke IKN ya. Iya. Tidak apa-apa. Siapa yang mau try ke IKN? Saja. Oh jadi Begitu, Mas. sama-sama merantau dari Merantau, ya. Magelang ke Jakarta demi meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Upgrade diri. Iya, upgrade diri lebih tepatnya kita Iya. berdiri terus biar tahu ya Jakarta tuh seperti apa Cari juga. pengalaman juga, Mas. Cari pengalaman ya yang penting ya. Mumpung masih muda kita harus Iya. semangat. Dan untuk culture shock di Jakarta itu seperti apa ya? Mas awal Shock pertama ya. kali. Pertama kali saya yang ini yang bikin ini ya, salah satunya itu di Jakarta. Ya. Apa ya yang bikin saya tiba-tiba beda kan? Mungkin kayak makan mie ayam. Ya kalau di Jawa itu mie ayam tuh biasanya buat makan siang atau Iya, ya intinya siang ke atas lah. Di sini makan buat sarapan ya. Salah satu itu. Terus yang kedua mungkin apa ya, di sini budaya sini buat agak kaget tuh apa ya di sini ya? Dunia malam. Mungkin ini sih lebih ke ya kalau di daerah kan misal udah malam ya udah sepi, kalau di sini tiba-tiba masih ramai gitu. Ramai sampai pagi. Itu sebenarnya bukan shock ya, tapi ya lebih ke apa gitu. Ya maksudnya Jakarta itu ternyata nggak ada tidurnya ya. 24 jam kan Iya. berjalan. Update terus ya, berjalan terus. Dari segi kemacetan itu bagaimana? Nah itu kemacetan juga. Awal-awal saya pas lihat Jakarta macet tuh rasanya wah kayaknya bisa berkendara tuh kayaknya bakal lama atau apa susah. Ternyata kalau macet itu malah ya kita jadi naik motornya nyantai pelan-pelan gitu loh Mas. Bisa Gitu. menikmati Jakarta ya. iya. Jadi kita tuh betah. Kalau dulu mikirnya wah ngeri ini motornya banyak banget gitu kan Mas. Ternyata ya udah slow aja gitu Mas. Ya. Oh begitu. Iya. Dan untuk main minta sendiri bagaimana? Kalau aku sih
apa namanya, bukan makanan ya, makanan tuh udah kayak biasa menurut aku. Apa namanya, melihat orang-orangnya aja sih ya, maksudnya dia tuh semakin update yang apa, dia tuh udah contoh kayak dia udah S2, dia pengen berjuang gimana sih S3, S4 sampean ya. Terus apa namanya, ilmunya tuh di sini yang kayak contoh aku yang awalnya nggak punya banking, jadi kayak oh ternyata tuh tarik tunai seperti ini. Terus apa namanya, update yang aku tuh nggak tahu apa namanya tentang uang tuh ternyata ya beda juga ya. Di sini kayak contoh di kampung aku aja ya 100.000 tuh bisa kayak buat 3 hari, 4, 5 hari lah ya, contohnya 5 hari. Terus makanan kan murah banget ya, seminggu pun bisa kalau kita bisa mengatur keuangan. Tapi kalau di sini tuh 100.000 tuh cuma sehari aja tuh udah habis ya. Mau kencing bayar, minum aja 5.000 ya, kalau di kampung kan enggak gitu. Jadi apa namanya, bisa belajar dari itu juga sih yang aku tuh nggak tahu, skill apa namanya, ilmu komunikasi juga, terus ketemu sama orangnya. Jadi kita tuh bisa oh ngerti nih, belajar dari ini yang harusnya kita dari kampung yang masanya kayak deso banget nggak tahu. Di sini jadi kita semakin berkembang ya, belajar pelan-pelan gitu juga. Jadi apalagi di Jakarta ini kan berkumpulnya para perantau dari seluruh Indonesia Iya, jadi kita bisa betul. mengenal berbagai macam tipe-tipe orang Betul, dari iya. seluruh Indonesia. Benar banget Pasti itu. ya, dulu pas di Magelang budayanya cuma seperti ini, pas ke Jakarta Ya, semua jadi orang kita tahu. dengan latar belakang Betul. macam-macam ya, budaya latar belakang dari daerah Manapun berbeda-beda, jadi kita makanya bisa pas sini temuin ya. kita pasti akan ini mas kaget kok begini ya, lama-lama ya jadi ini sih ya. Jadi tahu dan Tahu juga dan belajar kita juga dari beradaptasi itu, gitu, betul. Mas. Ya. Dan untuk sebenarnya sih culture shock yang satu yang paling apa ya menurut saya bagi perantau awal yang ke Jakarta itu adalah seringnya untuk pulang kampung karena kangen dengan keluarga. Jadi menurut Mas Win bagaimana? Ya, saya sendiri tipe orang yang kayaknya nggak bisa jauh dari keluarga. Dulu awal-awal ke Jakarta, saya sempat di mana nangis. Jadi serius, ini bukan bohong ya. Jadi awal-awal Jakarta itu rasanya biasa sama keluarga, sama teman-teman di Magelang, tiba-tiba kesini sendiri, cari teman lagi kan. Itu tuh sempat di keadaan kayak kangen rumah, kangen teman-teman, terus pasti nangis awal-awal. Cuman itu kayak berlangsung sekitar sebulan sampai 3 bulan. Terus lama-lama udah terbiasa karena punya teman dan terbiasa dengan keadaan di Jakarta. Lalu kalau misal pulang kampung itu rasanya malas banget ke Jakarta lagi dan pasti nangis lagi mas. Cuman lama-lama mungkin semakin bertambah umur, tambah dewasa ya, menerima diri, menerima keadaan bahwa namanya perantau itu ya salah satu apa namanya itu yang harus dihadapi atau ini maksudnya kita harus siap dengan segala ini ya. Harus seperti apa kalau kita tekanan dan intinya udah kita ambil keputusan untuk merantau ya segalanya kita harus inilah yang menerima, harus belajar untuk beradaptasi gitu sih mas ya. Jadi paling nggak minimal setahun sekali Ya, pulang pas lebaran. Sebenarnya setahun sekali ya, cuman karena sekarang di Jakarta Magelang itu kan masih satu pulau dan saya bilang tadi untuk apa namanya transportasi juga gampang ya, ada bus, ada darat ya mas, tol. Terus sekarang apalagi tol dari Jakarta sampai Surabaya udah tol terus udah kan, ada tol jadi kayak kita mudah terus, ya. Kedua ada kereta, jadi ya udah kalau pas lagi libur sempetin untuk pulang walaupun itu kalau bagi orang-orang kayak nggak terlihat apa pulang, nggak terlihat apa ya namanya nggak benar-benar merantau tapi sering pulang gitu kan mas ya. Cuman kembali lagi saya itu orang yang kadang nggak bisa jauh dari keluarga ya, mau nggak mau kalau ada waktu libur, ada kesempatan dan ada rezeki pasti ya, pasti pulang. Ya cuman walaupun setelah pulang ya aduh sedih gitu sedih, ya. sedih dan kantong menipis kantong juga menipis gitu mas. Iya. Dan untuk Mbak Yunita sendiri bagaimana? Kalau aku karena masih awal, karena om aku juga udah 10 tahun ya di sini ya, udah lama banget, jadi mungkin itu yang ngerasain. Kalau aku masih 2 tahun sih, karena aku emang aku orangnya tuh suka pergi gitu, suka pergi jauh, jadi mah pengen kalau lebih pengen jauh dari Jakarta sebenarnya. Tapi kalau masalah yang kayak om aku cerita nangis, sedih, ingat keluarga, itu pasti ya itu karena keluarga nomor satu ya. Apalagi aku juga punya adik-adik, jadi ya pengen sih kalau pulang
apa tuh lama, kayak nggak cuma kayak Iya. 2 hari 3 hari tuh menurut aku tuh itu cuma waktu sehari ya, kalau di kampung tuh cepet banget. Jadi tetap yang aku rasain pasti tetap itu sih keluarga. Itulah sih. risiko ya, risiko orang Resiko merantau. anak merantau, apalagi aku wanita ya, aku tuh wanita, anak pertama perempuan, jadi ya ini sudah jalannya, jadi harus aku nikmati karena aku bahagia sih, karena di Iya. Jakarta aku ya. Jadi kalau bisa di kesimpulan tuh Mas, setahun pertama itu adaptasi. Iya, Tahun betul. 2, 3, 4, 5, 6 ya akhirnya Kita udah- mulai menjalani aktivitasnya ya, udah biasa, mulai udah. suka dengan hawanya Iya, ya. udah sampai di titik bahwa kayak rasanya tuh Jakarta itu malah kampungnya. Iya Itu benar. malah ke kota sendiri itu malah kayak berlibur Mas. Iya. Betul. Iya, sampai ada ponakan ya. Itu dikira tuh saya tuh rumahnya Jakarta gitu. Padahal aslinya kan rumahnya di Magelang gitu Mas. Nah, Gitu. itulah ya bisa dibilang Risiko orang merantau ya. Saya juga Merantau. perantau juga dari Semarang juga ya. Kita pulang setahun sekali pas lagi lebaran. Kota sendiri kan. malah kayak ini ya, wisata. Iya, Wisata. kayak merasa aneh aja gitu. Iya betul. Ya begitulah. Tapi tetap disyukuri saja ya Mas ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita harus menjadi saja kehidupan ini dengan baik Iya. semaksimal mungkin ya. Betul ya. Selagi kita masih bisa Iya Mas, karena ini sebenarnya kan efek dari apa ya, zaman semakin maju, ya terus transportasi Makin berkembang. semakin berkembang, sama presiden juga apa, infrastruktur juga semakin ditingkatkan, jadi kan terus apa, teknologi juga sekarang ini Mas, ada telepon, ada apa ini kan intinya informasi dan segala kemudahan, apa segala sesuatu itu kan dibikin mudah, jadi Iya. betul. rasanya tuh deket Mas, jadi Magelang Jakarta tuh deket, Magelang Semarang deket gitu Mas. Yang mungkin kalau saya pribadi sih lebih ke ini sih, selagi ada waktu dan ada rezeki ya kalau bisa pulang. Pulang. Cuma kalau cuma sehari 2 hari kayaknya capek ya jalan. Iya, ya. benar. Karena waktunya kan kalau naik Jalan bus aja kan sekitar 8 jam ya. kalau 8 jam, kereta 10 jam. 8 jam, 10 jam ya maksimal 12 jam ya. Iya. Itu kalau ini, cuman ya kita harus ini lagi berpikir apakah waktunya cukup dan Manage ada waktu rezeki ya. serta ya Ya, ada liburnya. betul. Kalau misal cuma sehari 2 hari kita sih nggak pulang Mas. Next naik Gitu. pesawat dong. Ya paling pulangnya hari Rizal ya, misalnya tahun baru Heeh. kayak ya lebaran pasti gitu Mas ya. Oh. Ya, jadi kalau kita sebagai perantau ya harus apa ya istilahnya, ya mau nggak mau lah kita tinggal di sini harus Iya, itu harus benar-benar Bisa. fight ya. Iya, betul. beradaptasi dengan baik. Iya. Jika Berjuang. rindu kampung halaman ya kita bisa pulang selagi Pulang. kita ada rezeki, Kalau ada nggak bisa waktu. pulang ya video call ya, sekarang udah ada Benar. telepon, WhatsApp ya gitu ya Iya, Mas ya. benar. Iya. Ya. Nah, sekarang berikan kesimpulan tentang Kota Magelang. Boleh dari Mbak Yota dulu. Ya, kita silakan. Kesimpulannya Kota Magelang itu adalah kota terkecil, tapi menurut saya kesimpulannya adalah kota yang unik. Jadi kalian harus benar-benar datang kunjungin Kota Magelang, karena Magelang itu walaupun kota kecil tapi wisatanya, kulinernya sangat harus dicoba untuk kalian yang orang-orang jauh. Dan kesimpulannya yang lainnya, kulinerannya sudah cepat dicoba. Kuliner Iya. sama tempat wisata sih yang Oke, dicoba iya. kesimpulannya. Kalau saya- Dari Mbak Yunita ya. Iya. Sekali dari Mas Widi. Ya, kalau dari saya kesimpulan tentang Magelang ya, jadi saya mau kasih tahu lagi teman-teman, Magelang itu adalah salah satu kabupaten yang terletak salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ya, yang tadi terletaknya udah dekat Wonosobo, Semarang, Boyolali, Purworejo dan Jogja serta Temanggung dan Semarang itu tadi ya. Lalu untuk ke Magelang gampang banget karena transportasinya mudah. Iya. Ada bus, ada kereta. Kalau kereta buat yang naik kereta bisa dari Pasar Senen Jakarta turun ke Kutoarjo, nanti di Kutoarjo bisa nyambung naik Transjateng dari terminal Kutoarjo sampai terminal Borobudur. Ya. Buat yang naik bus ya bisa dari mana aja di Jakarta, turunnya Ya. di Kota Magelang itu Iya. sudah banyak ya Mas ya. Hmm. Itu lalu untuk makanan atau ini kulinernya banyak banget bisa dicoba, dari kupat tahu, dari sop senerek, dan Gatuk, bubur sayur. Kalau oleh-oleh juga banyak banget bisa di searching. Lalu untuk wisata yang paling terkenal pasti Borobudur itu. Terus tadi kita lupa info ada Nepal Van Java. Oh. Iya, Nah, betul. Oh, itu ya. Iya, itu saya yang tahu. lagi harus booming dikunjungin, banget ya, ya. kan dikunjungi Iya, daerah Kali Angkrik ya itu Dari ya. Kaliangkrik Magelang. Jadi Iya. Borobudur, Nepal Van Java,
Ada juga wisata di tengah kota Magelang namanya Taman Jaya Langgeng. Itu cocok buat berlibur untuk keluarga yang Iya, betul. ya. Lalu pokoknya masih banyak Banyak candi-candi dan juga ada air terjun yang bisa. Tempat kopinya juga Tempat apa kopi namanya juga ya banyak. banyak banget. Bisa Mallnya di- juga ada ya, jangan juga jangan ada. tanya ya kalau Mallnya mallnya ada, mana. mallnya Mall Artos. Mall Artos. Ya, itu Mall Artos, lalu ada Matahari dan Gardena Iya, dan Blue betul. Plaza di Magelang. Sekarang semakin banyak. Alun-alun Magelang. Kemudian ada intinya kalau mau nyari makanan yang mungkin di Jakarta ada, di Sekarang sana juga udah mulai ada. Iya, betul. Kalau misalnya Komplit. yang lebih lengkap lagi mungkin bisa maju dikit ke Jogja. Gitu. Jadi harus kunjungi Magelang karena cuacanya juga enak, transportasi jalan juga mudah, Adem dan ayem. wisatanya sangat bagus dan istilahnya sekarang Instagramable ya. Oh Iya, iya, Di post betul. Instagram tuh sangat keren-keren. instagramable ya Iya. teman ya. Harus dicoba Mas. Dan kunjungin. Ya, kunjungin ke Magelang dan bisa calling kita kalau mau main. Oke. Iya. Baiklah teman-teman, sekian dulu podcast kita kali ini mengenai kota dan Kabupaten Magelang bersama dua narasumber kita yaitu Terima Mbak kasih. Rita dan Mas Iya, Budi. terima Ya, kasih ya terima kasih. semuanya. Dan jangan lupa teman-teman ya, kita ke Magelang, terutama Ayo ke ke Magelang. Candi Borobudur. Ayo Dan Nepal guys. Vanjava harus kalian Kuliner jangan lupa ya dicobain. kunjungin. Ya, Ya. terima kasih teman-teman, sekian dulu podcast kita kali ini. Selamat siang, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.